Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan semua di sini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Robiatul Adawiyah SH, Dr. Robiatul Adawiyah SHI MHI yang dari Ketua Prodi Pembidana Islam, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Burhan SHMH yang menjadi pembina mungkin sekaligus pengarah pada latihan debat kita hari ini. Mungkin untuk pemilihan anggota atau delegasi dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Bawaslu dengan mosi perdebatan mengenai yang dengan judul Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Mungkin untuk pemaparan materi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pembina kita pada siang hari ini, Bapak Burhan SHMH, dipersilahkan. Sebelum ke Pak Burhan, Ibu kasih sedikit pengantar dulu ya. Izin ya, Pak Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Burhanuddin SHMH. Pak Burhan ini adalah dosen tata negara di program studi hukum tata negara ya Pak ya, di Prodi HTN, home base-nya Pak ya. Ya, jadi kenapa hari ini kita sengaja mengundang Pak Burhanuddin ini sebagai narasumber, karena terkait dengan tema mosi debat konstitusi di Bawaslu ini yang terkait dengan apa ya, tentang kepemiluan ya. Tentu yang lebih paham adalah dosen di Prodi Tata Negara ya. Selain itu sebenarnya ada dua lomba sebenarnya Pak Burhan. Jadi kita ini sebenarnya lagi menyeleksi untuk dua lomba nasional. Yang pertama adalah lomba di Bawaslu ini. Yang kedua nanti setelah Bawaslu ini ada lagi lomba di Universitas Raden Rahmat. Temanya juga sama, udah saya kirim juga ya ke Pak Burhan kemarin. Kalau yang tema hari ini dia tentang apa namanya, kayaknya terkait dengan keinginan Bawaslu agar kalau sengketa pemilu itu kayaknya dialihkan ke Bawaslu gitu kayaknya Pak ya. Kalau yang tema yang debat yang Bawaslu ini. Nah, selain yang tema Bawaslu ini ada juga tema dari Raden Rahmat, itu mirip-mirip juga. Ya, dia terkait misalnya tentang presidential result di Indonesia. Nah, itu kan tata negara juga tuh, sangat-sangat terkait dengan konstitusi negara kita. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat, perubahan substansi peraturan perundang-undangan, putusan inkonstitusional. Jadi banyak hal dari mosi-mosi ini yang anak HPI itu Pak tidak terlalu paham ya. Masuklah saya rasa juga prodi hukum keluarga Islam kayak Rizky itu kita agak asing dengan isu-isu yang terkait dengan kepemiluan. Selama ini mungkin ya kalau sekedar selintas informasinya mungkin dapat, cuman kan tidak terlalu paham anak-anak kita. Maka hari ini kita sengaja mengundang Pak Burhan, pakar tata negara, untuk sedikit banyak menjelaskan kepada anak-anak kita ini. Yang pertama tentang mosi Bawaslu tadi, yang kedua tentang mosi-mosi lainnya. Nanti boleh diadakan diskusi tanya jawab agar anak-anak kita lebih paham. Memang isu-isu yang dibuka di debat konstitusi ini lebih banyak ke prodi tata negara. Tapi ini belajar dari pengalaman kita di debat nasional OAC yang kemarin ya. Itu kan kita ngirim peserta dan kita alhamdulillah dapat juara harapan 2 ya, Indah ya. Juara harapan 2 di debat nasional, mengalahkan di antara 62 universitas se-Indonesia ya. Nah, itu kita dapat juaranya. Yang menariknya itu adalah dari 3 peserta tim itu, kan satu tim terdiri dari 3 peserta. Satunya itu dari Fakultas Syariah, itu dari Prodi HPI.
duanya itu dari prodi dari Fakultas Tarbiyah gitu ya. Satu sisi ini agak miris juga karena harusnya kan yang paling paham dengan masalah konstitusi dan hukum ini kan memang anak-anak Fakultas Syariah ya Pak Burhan ya. Tapi ternyata di kejadian OASI kemarin kita juara, tapi duanya itu adalah anak tarbiyah. Artinya anak-anak yang tidak terlalu tidak belajar hukum pun bisa dia menguasai konstitusi. Itu yang penting, mau membaca, mau menulis, mau membaca, mau menulis, ya saling bertukar pikiran, bersinergi. Nah itu insya Allah bisa jadi juaranya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya, oh ini isunya kok susah gitu ya, kok agak asing. Tapi dengan banyak membaca, banyak bertukar pikiran, dan di sini ada Pak Burhanuddin, maka insya Allah hal-hal yang kayaknya masih asing itu mudah-mudahan ya lebih familiar dan bisa dipahami oleh anak-anak kita. Dan saya berharapnya di kesempatan ini mungkin nanti Pak Burhan, misalnya kan kayak isu Bawaslu ini, kenapa isu ini muncul ya, mosi ini munculnya kenapa, ada apa dengan Bawaslu, ada apa dengan hasil pemilu sebelumnya, kenapa Bawaslu pengennya kok kayak gini ke depannya gitu. Ya mungkin hal-hal yang seperti itu, dan juga dengan mosi-mosi yang lainnya itu bisa dibuka gitu. Nah, itu aja. Mohon nanti bantuannya Pak Burhannya untuk memberi pengetahuan dan pengalamannya kepada anak-anak kami. Baik, demikian. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih ya, kepada Ibu Robiatul yang telah mengantar sedikit mengenai mengenai jalannya kita pada hari ini. Selain membahas mengenai lomba di Bawaslu, mungkin sedikit banyaknya nanti kita juga berdiskusi lomba yang diadakan di Raden Rahmat. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kepada pemateri kita pada hari ini, Bapak Burhan SH MH, dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu, maaf Bu. Saya Robiatul Adawiyah, Pak. Ya, maaf Bu. Ya. Yang saya hormati Bu Robiatul Adawiyah sebagai Kajur HPI, Bu ya. Mungkin mukanya tidak asing, Bu. Kita sering ketemu di rapat syariah ya. Iya. Dan yang saya hormati semua peserta debat ya, debat di Bawaslu maupun nanti di Raden Matahir ya. Di Raden apa? Raden Rahmat, Universitas Raden Rahmat. Ya, Universitas Islam Raden Rahmat. Segala puji alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu melalui via Zoom ya. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhirat kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebenarnya Bu, ya, kemarin sudah direncanakan hari Rabu Bu ya. Iya. Karena 3 hari yang lalu saya jadi korektor UT Bu, mengoreksi 300 peserta ujian akhir dan itu langsung drop Bu. Oh iya iya. Demam, batuk, akhirnya tidak bisa fokus memberikan materi ataupun motivasi terhadap teman-teman mahasiswa yang ikut berdebat. Dan hari ini pun sebenarnya belum fit nian Bu ya. Iya. Tapi untuk pertemuan ini saya rasa preambul aja dulu. Iya, pendahuluan.
Nanti untuk selanjutnya kita lebih fokus ke materi yang akan kita perdebatkan. Ya. Mungkin seperti Bu. Ya. Ya, Mau di-share, ada yang mau di-share Pak? Saya jadikan host saja Bapak ya. Sebenarnya ada yang mau di-share Bu, cuma laptop lagi loadingnya lama karena bermasalah dengan Word-nya kayak. Oh gitu. Ya. Dan mungkin langsung aja Bu ya, materi yang akan diperdebatkan tentang, sebentar Bu, Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Ya. Ya, karena memang lembaga yang berwenang untuk melaksanakan mengadili perkara-perkara hasil pemilihan ini biasanya ada di lembaga peradilan, sedangkan Bawaslu ini merupakan penyelenggara pemilihan umum, yaitu Badan Pengawas Pemilu ya, baik secara kode etik, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara administrasi di lapangan gitu ya. Jadi Bawaslu itu merupakan lembaga penyelenggara pemilu juga, bukan hanya KPU gitu kan. Meskipun sebenarnya berbeda ya penyelenggaraannya. Kalau Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu, mengawasi terselenggaranya pemilihan umum, baik pemilihan umum tingkatan presiden maupun wakil presiden, kemudian pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, DPD, kemudian DPRD ya, maupun pemilihan gubernur ya. Disitulah kewenangan Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara ketika hasil pemilihan umum itu sudah diumumkan oleh KPU secara resmi, artinya sudah selesai penyelenggaraan pemilu di situ. Jadi bukan lagi kewenangan Bawaslu untuk ketika misalkan ada hasil-hasil pemilu yang dianggap janggal gitu ya. Termasuk misalkan kemarin ada pemilihan gubernur di mana ada beberapa TPS yang bermasalah gitu kan. Dan ini harus kewenangannya lembaga Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang memang lahir didesain pasca amandemen itu adalah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hasil pemilu dalam konteks demokrasi sebenarnya, Bu. Seperti itu ya. Jadi bukan kewenangannya Bawaslu dan bukan juga kewenangannya Mahkamah Agung. Jadi pasca amandemen keempat ini memang lembaga yang didesain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hasil pemilihan itu ada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Bu. Mungkin latar belakang mosi kira-kira apa, Pak? Karena gini, sedikit saya potong gitu, Pak ya. Kalau silakan, Bu. Kan tadi disampaikan bahwa yang berwenang itu adalah Mahkamah Konstitusi ya, menyelesaikan sengketa pemilu. Tapi kenapa di sini dia buat mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu? Apakah ada kasus mungkin secara di pemilu sebelumnya, kenapa kok Bawaslu ini kepengen kayaknya gitu ya? Kesannya itu kayak kira-kira ada tanggapan enggak kalau bisa dibuat isu kayak gini gitu? Ya, untuk kenapa Bawaslu sebenarnya dilihat dari pelanggaran itu sebenarnya dalam kasus penyelesaiannya lebih adil ketika yang menyelesaikan persoalan pelanggaran itu ada pada lembaga peradilan yang tidak terkontaminasi dengan political will, Bu. Intinya Bawaslu itu kan direkrut juga oleh orang-orang di atas gitu kan, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang memang cara pemilihannya bisa dibilang independen, kemudian bersih gitu ya.
karena yang mengajukan usul itu ada sesuai dengan sistem kita ini lebih mengacu kepada sistem trias politika ya, yang didesain kemudian direkrut dari orang-orang atau hakim-hakim yang mempunyai integritas tinggi, ya, paham tentang negara, kemudian penyelenggaraan negara, gitu kan. Di mana dalam pengajuan ini ada 3 dari lembaga legislatif atau DPR RI, kemudian pengajuannya juga ada 3 dari Mahkamah Agung, kemudian ada 3 dari lembaga eksekutif, yaitu pemerintah. Jadi masalah integritas, kemudian potensi yang ada juga memang cara penyelesaiannya saya kira lebih adil ketika ditangani oleh lembaga peradilan, yang tentu tidak boleh diintervensi oleh lembaga-lembaga politik, gitu ya. Seperti itu, Bu. Ya, Jadi sebenarnya Bawaslu ini syarat dengan kepentingan politik ya. Karena memang perekrutannya pun tidak semurni kemudian seprofesional ya, seperti yang dipilih ketua atau anggota Mahkamah Konstitusi yang memang secara profesional, orang-orang yang jiwa kenegaraannya sudah tidak diragukan lagi, gitu ya. Intinya kepentingan materi oleh hakim itu bukan menjadi tujuan, gitu. Sedangkan dalam proses perekrutan yang dilakukan di lembaga Bawaslu ini syarat akan kepentingan dan lebih diintervensi oleh kepentingan politik, seperti itu, Bu. Saya rasa. Namanya Jadi untuk itu ya itulah, Bu. ya. Bawaslu itu jangankan di pusat ya, di daerah-daerah pun seperti itu. Tidak melihat dari potensinya ya, tapi bagaimana sebenarnya kedekatan dengan orang-orang yang dalam potensinya merekrut itu, gitu kan. Meskipun secara teori sebenarnya perekrutannya juga yang dilibatkan merekrut itu dari kalangan akademisi, misalkan yang dilibatkan adalah pihak kampus ya. Tapi saya juga pernah ikut, Bu, menjadi calon Panwas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan mereka tidak melihat dari latar belakang pendidikannya, kemudian pengalamannya, tapi lebih cenderung dipengaruhi oleh kedekatan. Makanya secara profesional, integrasi KPU dan Bawaslu ini bekerja sering kecolongan ya, karena tidak profesionalisme dalam perekrutan, seperti itu, Bu. Itu kayaknya mungkin yang menolak, yang setuju nih Pak ya, setuju Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu. Kira-kira kalau yang mereka pengen Bawaslu bisa menangani, kebalikannya nih Pak. Ya. Kalau pihak yang pengen Bawaslu berwenang menangani pelanggaran pemilu itu sebenarnya apa alasannya kira-kira Pak ya? Atau kan anak-anaknya kan disuruh pro dan kontra nih. Kalau tadi kan mereka setuju dengan mosi ini. Nah, kira-kira kalau yang kontranya itu apa yang bisa jadi tujuan, hal baiknya kalau Bawaslu bisa menangani pelanggaran pemilu? Ya, saya rasa pertimbangannya dari segi yuridis ya. Yuridis, undang-undang tentang pemilu, kemudian undang-undang tentang pilkada juga saya rasa mereka mempertimbangkan satu pintu aja gitu kan. Undang-undang tentang politik pun seperti itu. Misalkan ya sudah, ketika berbicara tentang pelanggaran pemilihan umum, kita serahkan aja kepada Badan Pengawas Pemilu. Tidak perlu lagi kita